Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali di dalam khotbah atau ibadah pada hari ini. Ibadah hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Saya percaya Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, engkau tetap selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kehidupan yang kita jalani sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Dia tidak pernah mengecewakan kehidupan kita semua. Saya kembali akan melanjutkan bagian yang ketiga, selubung yang disingkapkan. Minggu lalu kita membaca Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 20. Hari ini kita lanjutkan Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Mari sama-sama buka selubung yang disingkapkan bagian yang ketiga, Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menukarkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, perhatikan ini saudara-saudaraku, 2 ayat akhir dalam Efesus 4 ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saya senang sekali baca ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Bagian ke-31 dan 32 itu, saudara-saudara. Seperti juga menegur diri saya, menemplak diri saya, mengingatkan diri saya bahwa saya masih punya selubung-selubung yang perlu saya singkapkan, yang perlu saya angkat, yang harus saya buang jauh-jauh. Dan saya mau hidup rohani kita, hidup kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan adalah manusia yang benar-benar mengalami cita kasih Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara, lanjutan dari khotbah yang bagian ketiga ini, kita akan kembali belajar dan merenungkan bagian terakhir dari judul yang sama ini. Selubung hitam, atau saya katakan selubung gelap dalam kehidupan kita ini harus dihilangkan, saudara-saudaraku. Agar apa? Agar kita menjadi manusia baru. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di kota Efesus, dan saya percaya firman Tuhan ini juga menegur kita semua, mengajak kita semua untuk belajar mengenal Kristus. Salah satu kunci yang tidak boleh kita lepaskan atau kita abaikan di ayat yang ke-20, saudaraku. Minggu lalu yang sudah saya baca, ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau saya ulangi kembali khotbah saya minggu lalu, menjadi manusia baru
dengan selubung yang telah dibuang. Ada 3 pokok. Mengenal Allah yang benar dan hidup bersekutu dengannya. Kemudian memiliki hati yang bersih. Nah, ini kita akan lihat kembali. Ya. Kemudian mengikuti teladan Kristus. Nah, hari ini saudara-saudaraku, apa dampak dari kita belajar mengenal Kristus? Apa dampak? Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Dan yang ketiga, menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Jadi saudaraku, dampak dari kita belajar mengenal Kristus. Karena ayat 20 itu tidak bisa kita pisahkan. Tetapi kan ayat 20 sudah kita baca minggu lalu. Saya terus ayat 21. Namun kita kembali ke ayat 20 tadi, saudaraku. Karena tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, dari dampak kita belajar mengenal Kristus ini, saudaraku, kita akan melihat akhirnya selubung kehidupan kita akan disingkapkan Tuhan dengan 3 hal. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Yang ketiga, menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Mari kita melihat bagian yang pertama, menanggalkan manusia lama atau membuang selubung kita, selubung gelap kita. Perhatikan saudara-saudaraku dalam ayat yang ke-21 sampai 22. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut apa? Kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, manusia lama kita, kalau kita masih kenakan, ujungnya kita menemui kebinasaan yang menyesatkan. Kebinasaan yang menghancurkan kita. Kalau saya boleh baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 22 dan 21 dan 22 ini begini bunyinya, saudaraku. Kalian sudah mendengar tentang Dia dan sebagai pengikut-pengikutnya. Nih, saya dan saudara Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Saudara, jangan berlama-lama kita. Kita harus bertekad. Kita harus melepaskan baju manusia lama. Yang saya pakai istilah di sini adalah membuang selubung. Sesuatu yang membuat hidup kita tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan kita merasa setelah kita boleh menikmati hidup ini, memiliki apapun yang kita ingini, kita merasa sudah melihat kemuliaan Tuhan. Belum, saudara. Selama kita masih mengenakan manusia lama kita, maka sebetulnya itu adalah suatu kepalsuan. Sehingga saya tidak heran membaca ayat firman Tuhan ini dikatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dikatakan dalam terjemahan lain, dikatakan kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang besar. Saudara lihat, ini mengerikan, saudaraku. Ini kalau ibarat dalam dunia medis, ya, saya boleh katakan ini seperti orang yang sudah stadium akhir. Sudah sangat berat untuk ditolong. Tetapi saya percaya, kalau kita mau datang kepada Yesus, maka tidak ada pernah kata terlambat. Amin. Jadi yang pertama, saudaraku, menanggalkan manusia lama. Halo Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau yang lebih mengenal dirimu. Engkau yang lebih mengetahui kehidupanmu. Maka itu saya selalu mengajak kita semua, dimanapun dalam kondisi apapun, selama engkau memiliki keinginan, maka keinginan itu haruslah sesuai dengan rencana Allah. Ada seorang ibu yang mengecek saya, menanya soal ayat dalam Amsal pasal 16 ayat 3.
Saya ingin membuka ayat firman Tuhan. Walaupun ini tidak ada dalam catatan khotbah saya, saudara. Tapi tiba-tiba saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan ini. Ada seorang anak Tuhan bertanya kepada saya melalui WA dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang dia pertanyakan kata, serahkanlah perbuatanmu. Tentu saya menjelaskan di sini perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Kalau perbuatan itu bukan rencana Tuhan, jangan harap saudaraku, Tuhan akan meloloskan itu. Dan kalaupun kita nekat untuk melakukannya, ingat, hukum tak berbuat, Tuhan tidak menutup mata. Saudara, perbuatan apapun, rencana apapun, selama itu baik dan untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan. Amin. Kerjakan. Tetapi kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, lebih baik tidak usah dikerjakan. Dalam Korintus juga dikatakan, hendaklah kamu baik makan maupun minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada Efesus pasal yang keempat yang sedang kita belajar ini untuk bagian yang terakhir dari sulung yang disingkapkan ini, saudara-saudara. Jadi poin yang pertama, ya, kita mau menanggalkan manusia lama. Dan kalau saya kaitkan dengan khotbah saya minggu lalu, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar dan hidup bersekutu dengannya? Kalau kita masih mengadakan manusia lama, ada kepalsuan, ada ketidaksucian dalam hidup kita, kita harus tanggalkan. Tuhan mengasihi orang berdosa. Amin. Tuhan mengampuni orang yang mau bertobat. Tetapi kita tidak boleh tinggal terus dalam hidup yang jahat dan rusak, saudara-saudara. Saudara, mari kita mau belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Jadi kita lihat dampak dari kita belajar mengenal Kristus. Yang pertama, kita menanggalkan manusia lama kita. Ya. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Nah, perhatikan ayat yang ke-24, saudara-saudaraku. Mulai ayat 23, sebaiknya saya baca ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam apa, saudaraku? Roh dan pikiranmu. Dan mengenakan apa, saudaraku? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow! Saya mau berkata, wow! Luar biasa firman Tuhan ini. Saya membaca juga buat Bapak Ibu apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 23 dan 24 ini. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Jadi saudara lihat, hati dan pikiran. Jadi tubuh anggota ini, saudaraku, mengikuti hati dan pikiran kita. Tangan kita pegang karena perintah dari otak kita dan hati kita. Kaki kita melangkah karena ada perintah dari otak dan tubuh kita. Jadi hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Ayat 24-nya, hendaklah kalian hidup sebagai apa? Manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Nah, pola Allah ada titik dan koma, yaitu dengan tabiat yang benar, koma, lurus dan suci. Ini saudaraku, pola Allah ini tidak boleh kita buang. Jadi tubuh kita, hidup kita ikut pola Allah. Apa? Tabiat yang benar, lurus dan suci. Jadi kalau ada anak Tuhan, orang Kristen, itu sampai melakukan kejahatan yang sangat kejam sekalipun, patut dipertanyakan pola siapa yang dia pakai. Pola Allah atau pola dunia? Pola Tuhan atau polanya setan? Halo? Saudara-saudaraku, saya belum sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau selubung hitam dalam hidup kita diangkat. Jadi hati kita bersih di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak usah pusing apa kata manusia. Yang penting bagaimana hidup kita lurus dan suci di hadapan Tuhan. Saudara lihat, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab. Dalam perjanjian lama, saudara lihat.
Tidak sedikit tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sulit, susah, sukar, banyak masalah. Tapi mereka tetap berpegang pada kebenaran. Dan saudara lihat, Tuhan mengangkat mereka. Yusuf difitnah, tapi pada akhirnya jadi perdana menteri di Mesir. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tapi Tuhan berencana lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya di hadapan Tuhan untuk tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dapur perapian menanti mereka. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, wow, kita kagum. Tidak terbakar sedikit pun tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Saudara, pesan saya, hiduplah lurus dan suci di hadapan Tuhan. Mungkin hidup kita sederhana, biasa-biasa. Oke, tidak masalah. Pasti akan ada berkat Tuhan. Tapi kalau hidup kita lurus, suci, pola alam. Saya tertarik sekali, saudara. Sekali lagi saya baca ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Menurut pola Allah. Artinya menurut kehendak Allah. Yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Saudara, orang boleh menghinamu, orang boleh memfitnahmu, tapi kalau hidupmu benar, lurus dan suci di hadapan Allah, engkau layak mengenakan manusia baru. Dan kalau kita mengenakan manusia baru, yang saya selalu memakai istilah adalah manusia ilahinya Allah, maka yang menjadi pembelamu bukan siapa-siapa, tapi yang menjadi pembelamu adalah Tuhan sendiri. Amin. Camkan ini, saudara-saudara. Camkan ini. Nah, kita lihat dampak dari kita mengenal Kristus. Wow, luar biasa. Maka itu, saudara, bagaimana cara kita mengenal Kristus? Ya, kita bergaul dengan Dia. Saudara, bagi saudara, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga di atas 10, 15, 20, atau 30 tahun, saudara setiap hari bergaul dengan pasangan hidup saudara. Saudara sudah kenal sifat mereka, gaya mereka, cara mereka. Pun demikian, saudara, bagaimana kita mengenal Yesus, mengenal Kristus, kalau kita tidak pernah hidup bergaul dengan Dia. Kalau kita malas baca firman-Nya, kalau kita tidak mau mendengar khotbah, malas untuk bersekutu dengan Tuhan, yang kita cuma tunggu berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Aduh, terlalu murah. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Saudara tidak usah pikirkan. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Kita lakukan bagian kita. Bacalah firman Tuhan. Bunga di padang Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan kasih makan. Apatah lagi kita. Tapi yang paling penting adalah di sini. Bagaimana kita membuka manusia lama kita. Pakaian manusia lama kita. Membuangnya jauh-jauh, menyingkirkannya jauh-jauh, dan mengenakan manusia baru, pakaian manusia baru. Saudara, baharui hati dan pikiran, ya. Maka itu hati kita harus tetap terus dijaga, ya. Oke, yang ketiga, yang pertama menanggalkan manusia lama, membuang seluruh itu, ya. Kemudian mengenakan manusia baru. Yang ketiga, menjalani kehidupan sebagai manusia lama. Saudara, kita lihat ayat 25. Ayat 25 kita kembali baca. Ya, sampai ayat 32, tapi kita baca ya. Kita lihat ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya lompat ayat yang ke-30. Perhatikan saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Simpan dulu sebentar, ayat 30. Saya ajak kita untuk melihat sebentar catatan kecil saya di sini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis, ayat 22. Saudara, menjalani kehidupan sebagai manusia baru bukan berarti kita lepas dari ujian dan godaan. Hati-hati.
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi ini tergantung siapa? Tergantung iblis atau tergantung kita? Tergantung kita. Betul? Jangan beri kesempatan kepada iblis, artinya tergantung kita. Kalau saya juga boleh baca kembali dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari ayat yang ke-27 ini, demikianlah bunyinya, begini. Supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi, emang tergantung kita. Kalau pola Allah yang kita pakai, bukan berarti kita ini tidak akan masuk dalam godaan. Ya, kita ingat dalam Perjanjian Lama seorang tokoh yang bernama Ayub. Ya, Alkitab menulis dia orang baik, saleh, ya, dia kaya raya, dia taat beribadah, dia jujur. Oh, profilnya begitu perfect kalau kita lihat. Apakah dia hidupnya nyaman? Tidak. Saudara lihat. Tapi perhatikan akhir hidup Ayub kemudian. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita lihat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ini bergantung kita. Oke? Catatan kecil ya, buat kita semua notes di sini. Nah, perhatikan, menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Yang tadi saya bacakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi, kalau saya boleh tambahkan di sini, yang pertama, kamu jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jangan. Itu berkaitan dengan yang kedua tadi, jaga hati kita. Kemudian, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa ya? Bisa ada kalimat atau ayat ini. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang bersama kita, bersama saya dan saudara, waktu kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru, bukan berarti kodrat dosa itu tiba-tiba hilang. Tidak. Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Yes, amin. Tetapi bukan berarti dosa hilang. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, saudaraku, saya ingat kalimat ini. Tidak bisa lagi melakukan dosa. Tapi kita juga diingatkan dalam suratan Efesus ini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, kata mendukakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata begini, katanya, janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Nah, saya coba melihat dalam Perjanjian Lama, kata menyedihkan, janganlah menyedihkan Roh Allah. Janganlah menyedihkan, janganlah, saya ulangi kembali ya, dalam ayat 30, janganlah menyedihkan hati Roh Allah, hati Allah. Jadi Roh Allah ini punya hati. Nah, saya coba mencari referensi yang bisa pas. Saya ketemu ayat ini, saudara. Kita buka Kejadian 6. Kejadian pasal 6. Kita buka kitab Kejadian pasal 6 dan nanti kita akan kembali kepada Efesus untuk kembali ke ayat terakhir yang tadi saya sangat senang bacanya. Dan kebetulan juga pagi tadi kami sudah baca Efesus pasal 3. Ini saya membaca Efesus pasal 4. Nah, saudara perhatikan Kejadian pasal yang ke-6. Perhatikan kejahatan manusia. Langsung kita baca ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka apa saudaraku? Menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu apa saudaraku? Memilukan hatinya, menyedihkan hatinya. Saudara, mari kita lihat kebenaran ini di dalam Perjanjian Baru. Waktu kita menjalani kehidupan sebagai manusia baru, kita membuang segala dusta, tidak berkata kotor, tidak mencuri, ya. Tadi kita sudah baca, kemudian diingatkan jangan beri kesempatan kepada iblis dan jangan mendukakan Roh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dikatakan jangan menyedihkan hati orang. Di sini dikatakan hal itu memilukan hati. Jadi saudara, apa yang memilukan dan menyedihkan hati Tuhan? Apa? Kejahatan. Kejahatan ini harus hilang lenyap dari hati dan pikiran kita. Kita tidak pernah bisa
mengusir iblis dari bumi ini. Dia ada bergentayangan kuasa kegelapan. Yang bisa kita lakukan, hidup kita mendekat dengan Tuhan. Karena peperangan rohani itu terjadi setiap hari dalam hidup kita. Mana yang kita mau pilih? Saya ingatkan kembali dalam Efesus tadi. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ambillah keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu. Keputusan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Dan keputusan itu tidak berbau kejahatan sama sekali. Kalau tidak ada kejahatan di sana, hati Tuhan pilih. Hati Tuhan kita sediakan. Hancur hati Tuhan. Dikatakan menyedihkan hati roh Allah. Bapak Ibu, menjalani kehidupan sebagai manusia baru itu memang sulit. Waktu kita jadi orang Kristen, bukan berarti kita sudah bebas dari kuasa kegelapan, dari godaan maksudnya. Justru saya dan saudara adalah target operasi dari kuasa kegelapan. Semakin saudara serius, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kita bertekad mau hidup suci, maka semakin keras kuasa kegelapan ini menarik saya dan saudara. Saudara, perhatikan Efesus kembali, ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara. Demikian pula segala kejahatan. Supaya apa? Supaya ayat yang ke-30 itu tidak terjadi. Kita tidak menjadikan hati Tuhan. Nah, bagaimana berkat Tuhan mau ada dalam hidup orang percaya kalau di sana ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan dan pertikaian dan fitnah. Perhatikan ini. Apapun kehidupan, apapun pekerjaan profesi, bawa firman Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ roh Allah akan bekerja. Tetapi kalau hati kita penuh dengan ayat 31 ini, maka kita tidak akan mungkin merasakan damai dan sukacita Tuhan. Saya tutup dengan ayat 32, tapi nanti akan ada satu ayat lagi ya, ayat 32. Tetapi apa saudaraku? Hendaklah kamu apa? Ramah seorang kadernya, intulus, penuh kasih mesra, dan saling apa saudaraku? Mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Saudara, kita mungkin sedang menjalani hari hidup kita yang sangat berat, tapi kita boleh melihat kesaksian yang luar biasa. Pegang ayat firman Tuhan ini. Mengasihi, merangkul orang, tidak membenci, tidak menendam dengan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Amin. Berat, tapi kalau kita melakukan ayat tadi berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Saudara, bulan kemerdekaan bukan kebetulan tanggal 17 kemarin, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya ajak kita untuk melihat Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami tadi. Dan sebagai penutup, Galatia pasal 6. Kita buka Galatia 5 ayat 1. Saya ajak kita semua untuk melihat Galatia 5 ayat 1 sebagai ayat terakhir. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk rahmat. Amin. Saudaraku, jadi keputusan yang penting saat kita bertekad untuk meningkatkan, membuat selubung-selubung dalam kehidupan kita. Selubung di sini berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang keras, yang tidak berkenan di hati kita, yang memedulikan kita. Kita harus buang itu. Keputusan ini tentu sangat berat. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus pasti membantu kita. Orang yang membuang selubung kegelapan dalam hidupnya adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Selamat menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Selamat menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Agar hidup kita suci, tulus, bersih, mengikuti pola Allah, dan nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku